Nah, ini saya tunjukkan untuk teman-teman ya, mungkin mengalami hal seperti ini. Nah, ini ya bahan sarangnya ya, dicelupkan ke air dan direndam ya. Ini nggak masalah karena indukan supaya lebih mudah membentuk di dalam glodok ya. Itu tempat minumnya pagi hari ya, masih kotor. Nanti saya akan buang dan saya ganti. Sama ya, saya kasih contoh bahwa perilaku seperti itu tidak hanya dimiliki oleh satu indukan ya, tetapi hampir semua indukan. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya, itu pelepah kelapa tuh dicelupkan ya. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat kondisinya menjadi lebih bagus ketika kita sudah mengasih bahan sarang. Lihat tuh, yang baru-baru itu merupakan bahan sarang yang baru dikasih oleh indukannya. Setelah kita kasih bahan sarang tuh ya, kelihatan aja. Apabila kita tidak rutin memberikan bahan sarang seperti ini, maka kondisinya akan jorok, akan kotor ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini. Oke. Inilah pentingnya kita memberikan bahan sarang sehingga kondisi di dalam glodok udaranya bersih. Tentunya mempengaruhi kehidupan dari anakan dan indukan. Halo teman-teman peternak burung lovebird di seluruh Indonesia, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan memberikan ya bahan sarang untuk semua indukan yang ada di peternakan saya. Tentu saja tujuannya untuk memberikan kebersihan di ruang glodok ya, supaya anakannya bisa hidup ya, tetap bertahan hidup dalam proses perkembangan menuju panen. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bahan sarang saya dari pelepah kelapa yang dipotong 10-15 cm. Kemudian bagian sisi luarnya, kulitnya kita buang sehingga menjadi seperti ini ya. Kita kasih untuk indukan-indukan kita. Ayo. Nah, perlu diketahui bahwa bahan sarang dari pelepah kelapa ini sangat disukai oleh burung lovebird ya, karena semacam ada aromaterapinya ya yang disukainya. Oke, terlihat kita akan kasih di sini. Nah, perlu teman-teman ketahui ini ada anakannya ya, sekitar usia 1 bulan. Nah, ini kita kasih ini ya, dia akan tetap ngambil atau tidak. Ini pagi hari, airnya belum saya ganti ya. Setelah ini saya akan ganti air ya, rutin tiap pagi hari. Oke, sudah kita taruh bahan sarangnya. Oke, kita kasih yang ini lagi ya, bahan sarang. Nah, teman-teman bisa lihat betina langsung keluar mendatangi bahan pelepah kelapa itu tadi ya, baru dikasih langsung didatangin sama betina untuk merehab bahan sarang yang ada di dalam glodoknya ya. Kita kasih. Nah, ini glodok yang ini indukannya sudah mengeram ya, mungkin seminggu lagi paling lama menetas. Tetap kita kasih ya, karena bagaimanapun ya, kebiasaan burung lovebird itu suka membangun sarang setiap hari ya. Jangan heran ya, kandang-kandang kita banyak digigit tuh di pojok sana ya, tiang-tiang kandang digerogoti atau digigit oleh indukan untuk membangun sarang di dalam glodok. Jadi kita harus rutin memberikan pelepah kelapa ya, atau bahan sarang apapun untuk indukan membangun sarang. Oke, selanjutnya yang ini masih tahap kawin ya, masih belum bertelur. Kita kasih juga, semua kita kasih bahan sarang ya. Tujuannya untuk kenyamanan indukan kita yang ada di peternakan kita. Tuh, udah kita kasih. Untuk air ya, seperti yang saya bilang tadi, masih belum saya bersihkan. Setelah pemberian bahan sarang saya akan bersihkan air minum. Jadi mohon maaf terlihat kotor ya. Oke, kemudian indukan yang ini yang kemarin snot dan saya obatin sembuh dan kakinya pincang. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, udah normal kembali kakinya. Kita kasih bahan sarang, ini sudah mengeram, kemungkinan paling lama 1 minggu akan netas ya. Oke, kita masuki bahan sarangnya karena ini sangat mencari bahan sarang ya. Nah, ini ayo, nggak usah, sabar. Biasanya langsung didatangin ya. Tuh, ini posisi sedang mengeram ya, dia tetap memerlukan bahan sarang untuk kenyamanannya di dalam glodok. Nah, yang ini ya, ini indukannya, anakannya 3 ya, sudah umur sekitar 1 bulanan ya. Kita kasih juga bahan sarang supaya indukan merehab kotoran-kotoran yang ada di dalam glodoknya, bekas kotoran anakannya, sehingga indukan merasa nyaman dan anakan pun bisa hidup sehat di dalam glodok hingga bisa menghindari kematian ya. Ini indukan juga
dalam merawat anakannya nyaman. Kita lihat reaksinya setelah dikasih bahan sarang. Biasanya langsung didatangin tuh yang seberang juga. Tuh ya teman-teman, lihat ya, ini sudah ada anakannya ya. Sudah umur 1 bulan. Teman-teman harus tetap memberikan bahan sarang karena ini kebutuhan dari indukan ya. Jadi tidak melulu soal indukan sensitif, tetapi kita harus memberikan kebutuhan indukan yang ada di peternakan kita ya. Mengenai kematian anakan ya, tidak hanya masalah indukan sensitif, tetapi juga bagaimana kita memberikan ya segala kebutuhan yang diperlukan oleh indukan. Tuh teman-teman lihat ya, langsung menggigit bahan sarang ya, anakannya ada 3. Nah itu kan yang ngeram ya, teman-teman lihat dia mengambil bahan sarang juga ya. Nah itu ya, bagaimana bahan sarang yang baru diambil langsung disukai ya, karena ada aromaterapinya. Kita mengasihnya bagus pada saat baru pertama kita ambil dari pohonnya, kemudian kita kupas, langsung kita kasih seperti ini ya. Ini masih segar nih, masih ada airnya nih ya. Ini yang disukai oleh burung lovebird. Nah sekarang ya kita akan kasih indukan yang anakannya 5 kemarin yang baru kita panen ya. Teman-teman bisa lihat ini sangat membutuhkan bahan sarang. Kenapa? Karena dia baru saja panen dan akan bertelur lagi ya. Ini kemarin saya nggak ambil keputusan untuk membersihkan gelodoknya karena saya lihat masih kondisinya bersih ya. Padahal itu saya mungkin agak berjudi ya, tapi nggak apa-apa, feeling saya mengatakan aman ya. Tuh lihat ya, langsung didatangin ya. Jadi teman-teman setelah panen pun ya, apabila teman-teman tidak membersihkan gelodok, maka solusinya bisa dengan cara memberikan bahan sarang baru ya, untuk mereka merehab sarangnya sehingga kondisi di dalam gelodok kembali bersih ya. Walaupun di bawahnya ada kotoran, tetapi dengan adanya bahan sarang yang baru akan tertutup dan kondisi gelodok kembali bagus lagi ya, bersih lagi. Itu teman-teman bisa lihat ya, kiri kanan semuanya sedang menggigit bahan sarang pelepah kelapa. Nah sekarang indukan yang ini ya, ini anakannya juga 3 ya, umur 1 bulanan. Kita kasih juga bahan sarang karena ini merupakan kebutuhan indukan ya, kebutuhan burung lovebird yang kebiasaannya sehari-hari membangun sarang ya. Tentu saja apabila kita rutin memberikannya, maka pengaruhnya akan ke anakan ya. Anakan bisa hidup sehat di dalam gelodok karena udara juga mempengaruhi ya. Nih, halo Ino, mau makan? Oh nggak mau dia makan, tangan taruh di sini tuh, nanti dia datang. Tuh ada anakannya pun sama ya, mengeram sama, bertelur sama. Intinya kita kasih rutin setiap minimal 7 hari lah ya, seminggu sekali kita kasih, nggak usah banyak, cukup ada bahan sarang untuk indukan membangun sarang. Nah biasanya ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih indukan lovebird saya ya bahan sarangnya dicelupkan ke air atau direndamkan ke dalam cepuk air ya. Itu nggak masalah ya, sebenarnya indukan burung lovebird itu dia lebih suka mengambil bahan sarang yang basah ya, yang bisa dia bentuk. Apabila dia kondisinya kering, tentu indukan susah untuk membentuk bahan sarang tersebut di dalam gelodok ya, karena bahan sarang yang dia gigit itu, yang dia ambil ini, tidak hanya dia gigit dan dia taruhkan begitu saja di dalam gelodok, tetapi indukan akan membentuk bahan sarang itu menjadi sarang ya, entah itu melingkar atau sesuai kehendak dari burung lovebird. Jadi peran dari bahan sarang di sini ya, kondisinya agak basah, segar kita kasih supaya indukan mudah membentuk bahan sarang di dalam gelodok ya. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, aman nggak sih bahan pelepah kelapa yang kita kasih sebagai sarangnya itu digigit atau kemakan oleh indukan kita? Ya jawabannya tentu aman ya. Dan pastinya burung lovebird pun akan lebih mengetahui bahwa ketika dia makan atau hanya dia punya ya. Jadi itu semuanya nggak usah terlalu kita bikin ribet ya. Indukan mengunyah ya, bukan memakannya. Kalaupun dia makan, tetap aman untuk burung lovebird kita. Halo, ayo ini bahan sarangmu tuh. Oke, gigit ya, langsung gigit juga ya. Oke, kita lanjut di sarang yang lainnya. Nah ini indukan TB ya, belum pernah saya buka gelodoknya, dan sesuai dengan pengalaman saya ya, mendengar bunyi anakannya
Sepertinya ini anakannya sekitar usia 10 harian ya, dan tuh ya indukan PB-nya. Anakannya lebih dari satu, kemungkinan ini dua ya. Itu masih kotor ya, nanti setelah ini saya akan bersihkan, saya ganti air minumnya ya. Ini nih, kebutuhan untuk bahan sarang. Biasanya langsung keluar tuh betinanya. Nah ini yang kemarin telurnya ada sekitar 4 ya. Kita kasih juga bahan sarang. Ini kondisinya sedang mengeram ya, betina di dalam. Semuanya dikasih ya. Tuh betina di dalam gelodok ya. Nah ini jantan langsung ya merespon bahan pelepah kelapa ini ya. Oke, yang lainnya lagi. Ini yang mau netas pun juga sama ya. Dia akan memerlukan bahan sarang juga ya. Jadi teman-teman jangan terlena ya. Jangan hanya memberikan bahan sarang ketika indukan persiapan bertelur ya, tetapi proses pemberian bahan sarang ini dilakukan terus-menerus ya, sampai panen. Sudah panen tetap dikasih. Teman-teman bisa lihat ya, jantan mencelupkan bahan sarang ke dalam air dan itu normal ya. Nah sekarang indukan yang gestang ini yang kemarin netas 1 ya, kita lihat ya, begitu bahagianya dia melihat. Nah ini kita kasih, semuanya dapat jatah. Tuh kita lempar aja, serbu. Oke. Sekarang pasangan yang ini ya, ini anakannya ada 3. Oke, semuanya kita kasih jatah ya. Oke, monggo. Tuh ya, teman-teman bisa lihat, sangat disukai sekali ya bahan sarangnya ini. Oke ya teman-teman, jadi kesimpulannya ketika indukan sedang persiapan kawin, kita kasih bahan sarang, bertelur kita kasih bahan sarang ya, kemudian mengeram, menetas, dan ketika panen selalu kita kasih bahan sarang, dan kita kasihnya ya minimal seminggu sekali ya, untuk indukan merehab bahan sarang yang ada di dalam gelodok sehingga kondisinya selalu bersih, dan ketika ada anakannya udara di dalam gelodok bersih ya, nyaman, sehingga anakan bisa bertahan hidup ya. Menurut saya ada pengaruhnya untuk anakan. Oke, salam sukses untuk semua peternak burung lovebird di seluruh Indonesia.